bagi anak didik Bapak semuanya. Materi hari ini kita akan membahas makna integrasi nasional dalam Bhinneka Tunggal Ika. Nah, tujuan pembelajaran kita ialah siswa mampu menjelaskan makna integrasi nasional dalam Bhinneka Tunggal Ika. Pertama, makna integrasi nasional. Integrasi nasional berasal dari kata integrasi yang artinya menyatu dan nasional yang berarti kebangsaan. Integrasi nasional berarti penyatuan bagian-bagian yang berbeda dari suatu masyarakat menjadi suatu keseluruhan yang lebih utuh atau memadukan masyarakat kecil yang banyak jumlahnya menjadi suatu bangsa. Yang kedua, macam-macam integrasi. Nah, yang pertama itu ada integrasi kebudayaan. Kedua, integrasi sosial, yang dimana proses penyesuaian di antara unsur-unsur yang saling berbeda dalam kehidupan sosial sehingga menghasilkan suatu pola kehidupan yang serasi bagi masyarakat. Ketiga, integrasi nasional, yang dimana proses penyesuaian di antara unsur-unsur yang saling berbeda dalam kehidupan di masyarakat secara nasional sehingga menghasilkan suatu pola kehidupan yang serasi fungsinya bagi masyarakat tersebut. Nah, yang ketiga, faktor-faktor terbentuknya integrasi. Nah, yang dimana faktor-faktor terbentuknya integrasi ada beberapa bagian. Pertama, adanya rasa toleransi, saling menghormati. Dan yang kedua, terjadinya perkawinan antar suku. Yang ketiga, faktor-faktor penghambat integrasi nasional. Yang pertama, masyarakat yang heterogen atau beraneka ragam. Kedua, wilayah negara yang begitu luas. Dan ketiga, besarnya kemungkinan ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan yang merongrong kebutuhan. Yang keempat, masih besarnya ketimpangan dan ketidakmerataan pembangunan yang berakibat tidak puas pada SARA. Yang kelima, adanya paham etnosentrisme. Yang berikutnya, membangun dan menghidupkan komitmen, kesadaran, dan kehendak untuk bersatu. Kedua, membangun kelembagaan di masyarakat yang berdasarkan pada nilai dan norma yang menyuburkan persatuan dan kesatuan. Dan ketiga, penyatuan berbagai kelompok sosial budaya dalam suatu kesatuan wilayah dan dalam suatu identitas nasional. Berikutnya, mengembangkan perilaku integrasi di Indonesia dengan upaya bekerja sama dalam organisasi dan perilaku sesuai dengan cara yang dapat membantu pencapaian tujuan organisasi. Berikutnya, meningkatkan integrasi nilai Indonesia ada dalam pasal dan Undang-Undang Dasar 1945. Berikutnya adalah semboyan Bhinneka Tunggal Ika dalam membangun integrasi nasional. Dalam Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika dituangkan dalam sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia, yang merupakan landasan hukum dan hak integrasi bangsa dan negara, serta sebagai motivasi perbuatan baik di kehidupan masyarakat. Semangat Bhinneka Tunggal Ika sangat diperlukan untuk memperkukuh persatuan Indonesia, yang dimana merupakan syarat terpenting untuk menjadi Indonesia negara yang kaya dan akan potensi. Bhinneka Tunggal Ika merupakan semboyan negara Indonesia sebagai dasar untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan Indonesia, di mana kita harus dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, yaitu saling menghargai antar masyarakat yang satu dengan yang lainnya, tanpa memandang suku, bangsa, agama, bahasa, adat istiadat,
dan warna kulit, serta lain-lain. Oke, sampai sekian materi kita pada hari ini. Jika ada pertanyaan pada anak didik sekalian, boleh kamu tanya dalam grup kelas kita. Sekian materi kita, minggu depan kita lanjut. Bagi anak didik Bapak semuanya, materi hari ini kita akan membahas makna integrasi nasional dalam Bhinneka Tunggal Ika. Nah, tujuan pembelajaran kita ialah siswa mampu menjelaskan makna integrasi nasional dalam Bhinneka Tunggal Ika. Pertama, makna integrasi nasional. Integrasi nasional berasal dari kata integrasi yang artinya menyatu dan nasional yang berarti kebangsaan. Integrasi nasional berarti penyatuan bagian-bagian yang berbeda dari suatu masyarakat menjadi suatu keseluruhan yang lebih utuh, atau memadukan masyarakat kecil yang banyak jumlahnya menjadi suatu bangsa. Yang kedua, macam-macam integrasi. Nah, yang pertama itu ada integrasi kebudayaan. Kedua, integrasi sosial, yang dimana proses penyesuaian di antara unsur-unsur yang saling berbeda dalam kehidupan sosial sehingga menghasilkan suatu pola kehidupan yang serasi bagi masyarakat. Ketiga, integrasi nasional, yang dimana proses penyesuaian di antara unsur-unsur yang saling berbeda dalam kehidupan di masyarakat secara nasional sehingga menghasilkan suatu pola kehidupan yang serasi fungsinya bagi masyarakat tersebut. Nah, yang ketiga, faktor-faktor terbentuknya integrasi. Nah, yang dimana faktor-faktor terbentuknya integrasi ada beberapa bagian. Pertama, adanya rasa toleransi, saling menghormati. Dan yang kedua, terjadinya perkawinan antar suku. Yang ketiga, faktor-faktor penghambat integrasi nasional. Yang pertama, masyarakat yang heterogen atau beraneka ragam. Kedua, wilayah negara yang begitu luas. Dan ketiga, besarnya kemungkinan ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan yang merongrong keutuhan. Yang keempat, masih besarnya ketimpangan dan ketidakmerataan pembangunan yang berakibat tidak puas pada SARA. Yang kelima, adanya paham etnosentrisme. Yang berikutnya, membangun dan menghidupkan komitmen, kesadaran, dan kehendak untuk bersatu. Kedua, membangun kelembagaan di masyarakat yang berdasarkan pada nilai dan norma yang menyuburkan persatuan dan kesatuan. Yang ketiga, penyatuan berbagai kelompok sosial budaya dalam suatu kesatuan wilayah dan dalam suatu identitas nasional. Berikutnya, mengembangkan perilaku integrasi di Indonesia dengan upaya bekerja sama dalam organisasi dan perilaku sesuai dengan cara yang dapat membantu pencapaian tujuan organisasi. Berikutnya, meningkatkan integrasi nilai Indonesia ada dalam pasal dan Undang-Undang Dasar 1945. Berikutnya adalah semboyan Bhinneka Tunggal Ika dalam membangun integrasi nasional. Dalam Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika dituangkan dalam sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia, yang merupakan landasan hukum dan hak integrasi bangsa dan negara, serta sebagai motivasi perbuatan baik di kehidupan masyarakat. Semangat Bhinneka Tunggal Ika sangat diperlukan untuk memperkukuh persatuan Indonesia, yang dimana merupakan syarat terpenting untuk menjadi Indonesia negara yang kaya dan akan potensi. Bhinneka Tunggal Ika merupakan semboyan negara Indonesia
sebagai dasar untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan Indonesia, di mana kita harus dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, yaitu saling menghargai antar masyarakat yang satu dengan yang lainnya, tanpa memandang suku, bangsa, agama, bahasa, adat istiadat, dan warna kulit, serta lain-lain. Oke, sampai sekian materi kita pada hari ini. Jika ada pertanyaan pada anak didik sekalian, boleh kamu tanya dalam grup kelas kita. Sekian materi kita, minggu depan kita lanjut. Bagi anak didik Bapak semuanya, materi hari ini kita akan membahas makna integrasi nasional dalam Bhinneka Tunggal Ika. Nah, tujuan pembelajaran kita ialah siswa mampu menjelaskan makna integrasi nasional dalam Bhinneka Tunggal Ika. Pertama, makna integrasi nasional. Integrasi nasional berasal dari kata integrasi yang artinya menyatu dan nasional yang berarti kebangsaan. Integrasi nasional berarti penyatuan bagian-bagian yang berbeda dari suatu masyarakat menjadi suatu keseluruhan yang lebih utuh, atau memadukan masyarakat kecil yang banyak jumlahnya menjadi suatu bangsa. Yang kedua, macam-macam integrasi. Nah, yang pertama itu ada integrasi kebudayaan. Kedua, integrasi sosial, yang dimana proses penyesuaian di antara unsur-unsur yang saling berbeda dalam kehidupan sosial sehingga menghasilkan suatu pola kehidupan yang serasi bagi masyarakat. Ketiga, integrasi nasional, yang dimana proses penyesuaian di antara unsur-unsur yang saling berbeda dalam kehidupan di masyarakat secara nasional sehingga menghasilkan suatu pola kehidupan yang serasi fungsinya bagi masyarakat tersebut. Nah, yang ketiga, faktor-faktor terbentuknya integrasi. Nah, yang dimana faktor-faktor terbentuknya integrasi ada beberapa bagian. Pertama, adanya rasa toleransi, saling menghormati. Dan yang kedua, terjadinya perkawinan antar suku. Yang ketiga, faktor-faktor penghambat integrasi nasional. Yang pertama, masyarakat yang heterogen atau beraneka ragam. Kedua, wilayah negara yang begitu luas. Dan ketiga, besarnya kemungkinan ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan yang merongrong kebutuhan. Yang keempat, masih besarnya ketimpangan dan ketidakmerataan pembangunan yang berakibat tidak puas pada SARA. Yang kelima, adanya paham etnosentrisme. Yang berikutnya, membangun dan menghidupkan komitmen, kesadaran, dan kehendak untuk bersatu. Kedua, membangun kelembagaan di masyarakat yang berdasarkan pada nilai dan norma yang menyuburkan persatuan dan kesatuan. Yang ketiga, penyatuan berbagai kelompok sosial budaya dalam suatu kesatuan wilayah dan dalam suatu identitas nasional. Berikutnya, mengembangkan perilaku integrasi di Indonesia dengan upaya bekerja sama dalam organisasi dan perilaku sesuai dengan cara yang dapat membantu pencapaian tujuan organisasi. Berikutnya, meningkatkan integrasi nilai Indonesia ada dalam pasal dan Undang-Undang Dasar 1945. Berikutnya adalah semboyan Bhinneka Tunggal Ika dalam membangun integrasi nasional. Dalam Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika dituangkan dalam sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia, yang merupakan landasan hukum dan hal integrasi bangsa dan negara, serta
sebagai motivasi perbuatan baik di kehidupan masyarakat. Semangat Bhinneka Tunggal Ika sangat diperlukan untuk memperkukuh persatuan Indonesia, yang dimana merupakan syarat terpenting untuk menjadi Indonesia negara yang kaya dan akan potensi. Bhinneka Tunggal Ika merupakan semboyan negara Indonesia sebagai dasar untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan Indonesia, di mana kita harus dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, yaitu saling menghargai antar masyarakat yang satu dengan yang lainnya, tanpa memandang suku, bangsa, agama, bahasa, adat istiadat, dan warna kulit, serta lain-lain. Oke, sampai sekian materi kita pada hari ini. Jika ada pertanyaan pada anak didik sekalian, boleh kamu tanya dalam grup kelas kita. Sekian materi kita, minggu depan kita lanjut.